Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isma' syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufarriqah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku hati pada hari ini berwasiat khususnya pribadi dan umumnya jamaah yang hadir dalam kesempatan sholat Idul Fitri kali ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti khauful jalil wal amalu bima fit tanzil wal isti'dalu yaumir rahil. Takwa yang bermakna taqarrub ilallah, sejauh kita upayakan diri kita semaksimal mungkin untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala situasi dan kondisi kita. Ketika Allah berikan satu nilai kenikmatan, kita tidak melihat nikmat itu banyak maupun sedikit, besar maupun banyak, dan juga nilai-nilai ubudiyah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentunya ini merupakan satu hikmah buat kita yang belum tentu diberikan oleh makhluk lainnya. Wal amalu bima fit tanzil, dan kita beramal sesuai dengan apa yang diturunkan dalam kitabullah, sehingga seluruh daripada perintah-perintah Allah pasti akan membawa satu nilai hikmah buat kita semua. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan kita memiliki bekal dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah komprehensifkah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Sudah sempurnakah ibadah ubudiyah yang Allah berikan kepada kita menjadi suatu nilai kewajiban untuk kita lakukan, sehingga seluruh aktivitas kehidupan yang Allah berikan anugerah kesehatan buat kita, maka tentunya kita syukuri dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan sidak inspeksi mendadak untuk mencari kualitas para sahabatnya dalam rangka beribadah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul datang ke Masjidil Madinah, Masjid Nabawi ketika itu. Rasul melihat dua sahabatnya, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Ali, dalam keadaan begitu tenangnya, dalam keadaan begitu taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jawfil lail, di tengah malam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya meneteskan daripada air matanya, dan Nabi melihat tetesan air matanya membasahi tempat sujudnya. Begitu khusyuknya, begitu tawadunya kedua sahabat ini, dan beliau tidak mengganggu kekhusyuan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasul pun bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan dan apa yang kau sedihkan ketika engkau beribadah? Saya lihat engkau menangis, bahkan tempat sujudmu dibasahi oleh air matamu. Ya Rasulullah, ketika di tengah malam aku melaksanakan daripada tahajud, maka aku baca daripada ayat Quran,
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli diri orang-orang yang beriman dirinya dan juga hartanya diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Bakar, bukankah engkau senang dengan ayat ini? Tidak ya Rasul. Ketika ada orang yang membeli dan ketika dia beli tidak tahu cacatnya dari apa barang yang dibeli tersebut, kemudian dia bawa pulang daripada barang tersebut, maka barang tersebut kemudian dia lihat di rumah cacat, masa pasti akan dikembalikan daripada barang tersebut. Atau ketika dia membeli daripada barang tersebut, dia tahu cacatnya saat itu, dia beli daripada cacatnya tersebut dan barang akan dikembalikan. Ya Rasulullah, saya khawatir dengan ibadah yang aku lakukan selama hidup saya. Ketika saya menyatakan beriman kepadamu ya Allah, beriman kepadamu ya Rasul, banyak daripada hal-hal yang kami lakukan tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan daripada dinul Islam. Masih banyak daripada ibadah yang aku lakukan yang tentunya masih banyak juga yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah kita lihat Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang kaya yang masuk Islam, yang tunduk kepada dinul Islam, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Hartanya yang begitu banyaknya dia ikhlaskan untuk diperjuangkan di dalam dinul Islam. Suatu saat ketika Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh daripada hartanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terima harta semua ini. Wahai Abu Bakar, apakah di rumah engkau sisakan daripada harta untuk keluargamu? Tidak ya Rasul. Maka Rasul saat itu bicara, engkau sisakan dulu untuk keluargamu, untuk nafkah daripada keluargamu, baru engkau beri limpahkan untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya dengan dinul Islam, begitu cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh daripada hartanya dia tidak akan tinggalkan buat keluarganya. Tapi Rasulullah saat itu mencegah agar setengahnya diberikan daripada keluarganya, setengahnya diberikan untuk kepentingan daripada dinul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bi anna lahumul jannah. Orang yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya, nilai keimanannya dan juga daripada hartanya, bi anna lahumul jannah, diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Rasul pun bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa engkau menangis, terseduh-seduh dengan nangismu itu sampai membasahi daripada tempat sujudmu dengan air matamu? Ya Rasulullah, ketika aku melaksanakan daripada qiyamul lail di malam hari, maka saat itu aku baca Al-Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan, orang yang cerdas dengan orang yang tidak cerdas? Wahai Ali, bukankah engkau gembira dengan ayat ini? Tidak ya Allah. Ayat ini menunjukkan suatu nilai kualitas seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kita lihat Sayyidina Ali, seorang pemuda yang pertama masuk daripada dinul Islam, dan ilmunya sangat mumpuni, pengganti daripada Rasulullah SAW ketika wafat. Banyak orang yang bertanya kepada Sayyidina Ali tentang ilmu yang sudah didapatkan daripada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali dijuluki babul ilim, tempat masuknya pengetahuan, sehingga seluruh pengetahuan ada pada diri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagaimana dengan ilmu kita yang kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, bahkan puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan ini, sudahkah sesuai dengan daripada ilmu-ilmu yang ada? Sehingga orang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu agama yang dikuasai, yang mumpuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dan pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, tinggi derajatnya, banyak detailnya, tapi tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini dikatakan humul khasirun, orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak bisa melaksanakan daripada nilai-nilai ubudiyah kepada Allah tanpa memiliki daripada ilmu pengetahuan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat sebagian daripada orang yang beriman dan sebagian orang yang berpengetahuan. Artinya orang yang berilmu pengetahuan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, sehingga orang-orang ini akan mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang dapat kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini, maka tentunya seluruh aktivitas daripada ubudiyah kita menggunakan daripada ilmu pengetahuan yang ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yanbaghi lil alim ayaskuta 'alal ilmi. Tidaklah orang berdiam diri daripada orang yang ilmunya banyak. Tidak baik orang yang ilmunya banyak berdiam diri, tidak menggunakan ilmunya untuk disebarkan kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu tersebut. Sehingga orang yang berpengetahuan tinggi, detailnya yang begitu banyaknya, dia berdiam diri dengan ilmunya, maka itulah tidak boleh di dalam dinul Islam. Harus disebarkan, harus diberikan kepada mereka-mereka yang tidak tahu, dalam rangka untuk meningkatkan nilai ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, la yanbaghi lil jahil ayyaskuta 'ala jahil. Janganlah orang yang tidak berpengetahuan atau orang yang bodoh berdiam diri dengan kebodohannya. Dia tidak menggunakan daripada akal pikirannya untuk dapat mencerna ilmu pengetahuan yang ada. Dia berdiam diri dan tidak mau belajar, maka termasuklah humul khasirun, orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dinasihati oleh Jibril alaihissalam. 3 nasihat yang begitu pentingnya dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya nasihat ini buat kita semua. Jibril berpesan, bernasihat kepada Rasulullah, isma' sita fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah, silakan kau bekerja atau engkau berhidup kehidupan di dunia ini dengan hidup yang kau mau, dengan berbagai macam cara yang kau mau dalam kehidupan di dunia ini. Silakan, fa innaka mayyitun. Engkau pasti akan menjadi mayat suatu saat nanti. Sehingga kehidupan yang sudah Allah berikan kepada umat Muhammad yang tidak begitu panjang dibanding dengan para anbiya lainnya. Kita lihat Adam alaihissalam ribuan tahun Allah berikan daripada usia. Nuh alaihissalam 950 tahun Allah berikan usia. Cuma umat Muhammad SAW yang kata Rasul, kullu umruhu ummati situn wa sab'un. Aku diberikan usia umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Inilah umat yang pendek usianya. Namun suatu nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya. Ada suatu momen-momen terpenting yang kita dapatkan, di mana kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu di Masjidil Haram. Itu pahalanya lebih daripada 200.000 pahala Allah berikan. Kemudian di Masjid Nabawi Ar-Raudhah kita laksanakan daripada sholat 2 rakaat, pahalanya lebih daripada 100.000 daripada pahala Allah berikan. Inilah momen yang terpenting yang Allah berikan pada umat Muhammad, walaupun sedikit daripada usianya, tapi ada momen-momen tertentu Allah berikan daripada nilai pahalanya tahunan bahkan puluhan tahun. Lailatul Qadar kalau kita dapatkan, maka kita dapatkan 1000 bulan terbaik kita laksanakan, atau 83 tahun kita dianggap beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Isma' sita fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup, pasti engkau akan menjadi mayat suatu saat nanti. Rasul pun bersabda, yusbiul mayyita salasa. Yang akan mengiringi jenazah nanti 3 perkara.
Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, dan amal ibadahnya. Fayarji as-sani wa yabqa wahidan. Dua akan kembali lagi. Yang pertama keluarganya, yang mereka mengantarkan jenazahnya ke pemakaman pasti akan kembali lagi. Hartanya barangkali mobil terbaru yang pernah dia beli tapi belum dia merasakannya, maka dihantarkan jenazah itu dengan mobil barunya, dan mobil akan kembali lagi pada keluarganya. Wa yabqa wahidan, maka yang akan kekal satu, yaitu amal ibadah kita selama hidup Allah berikan kepada kita. Itulah yang Allah akan hitung di perhitungan di yaumul mizan nanti. Seluruh aktivitas kehidupan kita, yang sunnah maupun yang wajib, yang kita lakukan dalam kehidupan kita selama hidup di dunia ini, pasti Allah pertimbangkan. Dan ada yaumul mizan, hari dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syarat dan rukun yang dia lakukan dalam kehidupan selama hidup di dunia ini, maka humul muflihun, orang ini beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian nasihat yang kedua, Jibril alaihissalam berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahbib man sita fa innaka mufarriqah. Ya Rasulullah, silakan kau cintai secinta-cinta engkau selama hidup di dunia ini. Fa innaka mufarriqah, pasti engkau akan berpisah dengan yang kita cintai. Kita cinta dengan harta, begitu melimpahnya harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu akan menjadi suatu tameng di akhirat nanti, menjadi penghalang daripada kita masuk neraka jahanam dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna zahaba wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak menggunakan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan Muhammad, orang ini akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Harta yang kita miliki ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan harta, Allah akan tanyakan. Sehingga dikatakan ketika seseorang akan menghadap pada Allah di padang mahsyar nanti, la tajula qanabi abdan yaumal qiyamah hatta ayus'ala ala an arba'in. Ketika nanti kaki akan melangkah, sebelum kaki bergerak menuju padang mahsyar, Allah tanyakan 3 perkara kepada kita. Yang pertama, an umrihi fima abna. Yang pertama, usia kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan dalam rangka apa? Kalau dalam rangka kebaikan selama usia Allah berikan kepada kita, maka fariqum bil jannah, golongan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, maksiat munkarat yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada suatu nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka usia ini dikatakan wa fariqum bis sa'ir, golongan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ditanyakan wa an malihi aina iktasaba wa fima anfaqa. Ketika harta ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya depan belakang, didapatkan dari mana? Aina iktasaba wa fima anfaqa, kemana dia salurkan daripada harta itu. Ada orang dapat harta dengan jalan yang halalan thayyibah, dia gunakan dengan jalan yang baik, infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada harta yang baik yang dia dapatkan halalan thayyibah, tapi digunakan dengan jalan yang tidak baik, maksiat kepada Allah, munkarat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik, tapi digunakan dalam rangka kebaikan, ini pun sama, tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada orang yang mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik, digunakan pun dengan jalan yang tidak baik. Humul khasirun, orang ini merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ditanya dari mana didapat dan kemana dia belanjakan. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga ditanyakan adalah wa'mal maksita fa innaka majziyun bi. Nasihat daripada Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, silakan kau berbuat apa saja selama hidup di dunia ini,
kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini. Apa yang kita melakukan silakan kau lakukan. Fa innaka majziyun bi. Semua apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil amal ibadah yang kita lakukan, sebesar amal ibadah yang kita lakukan, maka tentunya Allah akan berikan daripada nilai kepada mereka. Nilai pahala Allah berikan kepada mereka. Dia berbuat dosa, Allah berikan daripada dosanya kepada mereka yang berbuat daripada dosa selama hidup di dunia ini. Sehingga silakan kau berbuat apa. Engkau curangi daripada orang lain, engkau bohongi daripada orang lain, engkau daripada memberikan suatu hal yang tidak baik di hadapan manusia, kita akan bertanggungjawabkan nanti kapan di yaumul qiyamah. Allah akan berikan nilai keadilan kepada kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berakhirnya bulan Ramadan bukan berakhirnya ibadah kita, melaksanakan ibadah wajib di masjid kita untuk berjamaah, tapi justru satu bulan inilah Allah gembleng dalam rangka menghadapi 11 bulan yang akan datang, yang begitu banyak tantangannya, banyak cobaannya, yang tentunya mereka-mereka yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan imanan wahtisaban dengan penuh nilai keimanan dan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Spirit bulan Ramadan inilah yang menjadikan suatu nilai semangat kita untuk kita bisa melaksanakan apa yang ada di bulan Ramadan. Kita bisa sahur bersama, kita bisa bareng bersama untuk makan. Maka di bulan-bulan lain pun kita bisa bersama untuk kita bisa makan dengan keluarga kita. Kita bisa melaksanakan berjamaah isya dan subuhnya di bulan Ramadan. Maka tentunya kita bisa di bulan-bulan lain untuk melaksanakan daripada sholat 5 waktu untuk bisa berjamaah. Kita ingin mendapatkan pahala begitu besar di hadapan Allah. Kita ingin mendapatkan suatu nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak memiliki harta untuk kita berikan kepada orang lain. Kita ingin berikan ilmu pengetahuan agama kepada mereka, tapi kita tidak punya ilmu pengetahuan untuk kita berikan kepada umat agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah untuk kita menumpuk daripada nilai pahala di hadapan Allah, salat 5 waktu sebagai alternatif untuk kita bisa jadikan sebagai standar untuk kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka melaksanakan salat berjamaah dikatakan orang yang as-salatu jamaati Abdul bin Salatin Fakim bisa bi isrina darajat. Yang salat berjamaah 27 derajat Allah berikan pahala kepada mereka. Dan mereka tentunya akan mendapatkan suatu nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kapan itu sebagai invest akhirat kita. Oleh sebab itu takmirkan masjid kita, takmirkan mushola kita, sehingga mushola ini ramai dengan adanya berjamaah kita laksanakan daripada 5 waktu yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, bahwasanya bulan Ramadan ini mencetak sifat daripada sifat qanaah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa yang Allah berikan, namun tetap berusaha untuk kita menjadikan diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hikmahnya adalah menghindari sifat hedonisme dalam diri kita. Kita angkuh dengan harta yang kita miliki, kita angkuh dengan kekuasaan yang kita miliki, sehingga kekuasaan harta yang kita miliki dapat kita berbuat apa saja, padahal itu melanggar daripada dinul Islam. Sehingga sifat hedonisme ini dilarang di dalam Islam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu untuk mengingat Allah, ingat akan melaksanakan sholat, ingat akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akan infak sedekah yang harus kita keluarkan dari harta yang kita miliki. Kapan mereka akan selesai? Hatta zurtumul maqabir. Mereka akan selesai untuk kehidupan di dunia ini. Sifat kesenangan kehidupannya akan selesai ketika di alam kubur nanti. Allah berikan daripada kehidupan kepada kita, usia kepada kita, kita gunakan dalam rangka untuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir daripada bulan Ramadan kita mendapatkan output la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.